Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya dan juga Pak Tri selaku dosen mata kuliah estimasi biaya kelas B1 2023. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Fariza dengan NIM 400305226501669. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam penyusunan RAB atau rencana anggaran biaya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkahnya, pertama kita coba lihat dulu dokumen-dokumen yang kita gunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RAB itu sendiri. Jadi dalam penyusunan RAB itu kita harus lihat rujukannya dari ini apa namanya eh, ini pertama kan ada si spek teknya ya atau spek teknis tahap 1. Sebelum itu kita coba cek dulu di gambar kerjanya ini. Eh, di sini kan ada gambar fondasi ya teman-teman. Di sini ada sebagai contoh ini ada gambar strukturnya, ada denah fondasinya, lalu di sini ada detail fondasi. Jadi di sini kan ada tiga jenis fondasi ya, ada fondasi footplate P1, P2 sama P3. Lalu ada denah sloofnya, detail sloofnya, lalu di sini juga ada kolom, di sini ada pembalokannya. Jadi ini yang kita gunakan sebagai rujukan nantinya. Nah, setelah ini apa namanya? Kita eh, kita bakal masuk ke perhitungan RAB-nya teman-teman. Kita coba lihat di sini di Excel-nya. Oke. Eh, nah, di sini ada profil proyeknya terlebih dahulu ya. Ini ada pembangunan Pengadilan Negeri Wonosobo kelas 1B tahunnya tahun 2020, lalu lokasinya Wonosobo, lalu yang pelaksananya itu ada di PT Maju Berkarya. Nah, setelah itu kita coba masuk ke perhitungan volume. Jadi perhitungan volume ini nantinya bakal dipakai untuk kita menghitung harga totalnya teman-teman ya. Jadi kan kita nanti pertama bakal menghitung harga satuan untuk pekerjaannya. Lalu totalnya itu berapa? Kira-kira untuk satu pekerjaan ini harganya itu berapa? Nah itu kita dapat dari harga satuan dikali dengan volume. Nah pertama sebagai contoh ini ada perhitungan untuk pekerjaan box plank. Nah, pekerjaan box plank itu kan ya dia bentuknya hanya mengelilingi titik-titiknya itu kan dari titik yang akan digunakan sebagai fondasi, lalu sikunya dan lain sebagainya gitu. Seperti fungsi box plank pada umumnya gitu. Nah, di sini panjangnya itu berapa, lebarnya itu berapa, lalu kita cari kelilingnya. Kelilingnya di sini kita pakai rumus keliling ya. Begitu juga dengan pagar sementara. Pagar sementara itu kan seperti yang biasa kita lihat di proyek ya teman-teman ya. Kan ada pagar seng yang buat melindungi lahan proyeknya gitu. Nah, itu kita juga tentukan volumenya dengan menggunakan rumus keliling. Lalu sebagai contoh lagi nih, sebagai sebuah bangunan itu kan pasti butuh pondasi ya. Pondasi itu kan dia ditanam di tanah kan, otomatis kita butuh galian buat pekerjaan pondasi kita. Nah, ini untuk detail perhitungannya itu kita pakai panjang kali lebar kali tinggi atau kedalaman pondasinya, lalu juga dengan jumlah pondasi yang diperlukan. Nah, sebagai contoh pertama kita coba cek pondasi P1. Pondasi P1 itu dia panjangnya ada di 2,2 atau 220. Untuk lebarnya ada di 200. Kita coba cek di sini apakah sudah sesuai. Nah, sudah sesuai 2,2 sama 2. Lalu apa namanya? Untuk yang pondasi P2 ini di 200 kali 200. Lalu yang pondasi P3 ini ada di 0,8 atau 80 kali 80. Coba cek apakah sudah sesuai di yang kita tuliskan di sini. Sudah sesuai semua untuk panjang lebarnya. Nah, untuk tingginya ini kita cek ya teman-teman. Ini kan dari urutan pasir yang paling bawah sampai ke roof itu kan tingginya ada di 1,6. Nah, tapi kita kan nggak butuh tanahnya sampai menutup ke sini kan. Kita butuhnya cuma sampai di bawahnya slope. Jadi 160 dikurangi 40 sama kurangi 10. Berarti kan itu ketemunya nanti di 110 atau di 1,1. Nah, ini udah sesuai untuk jumlah pondasinya ada berapa itu kita nanti cek lagi yang ada di eh, gambar kerja. Jadi ini dikalikan semua karena galian itu kan bentuknya eh, ya kita menghitung volumenya kan, nggak cuma menghitung luasnya, nggak menghitung kelilingnya, kita menghitung volumenya karena dia bentuknya kan sesuatu yang kosong yang harus diisi gitu.
Ini untuk galiannya ada di volumenya untuk yang P1 itu ada di 135,52, lalu yang ini juga di P2 itu 118,80, lalu yang P3 7,04. Lalu dijumlahkan semua untuk kira-kira volume pekerjaan galian mudas itu ada di 261,36. Nah, kita lanjut lagi, ini di lantai kerja. Ini untuk panjang lebarnya itu sesuai dengan yang tadi ya, sama ya, masih sama ya. Lalu untuk T-nya atau tebalnya itu kita coba cek di gambar itu ada berapa ya. Nah, ini lantai kerja itu ada di 5 cm. Berarti di sini kan kita tulis 0,05 meter. Jumlahnya juga sama seperti yang di eh, pekerjaan sebelumnya. Lalu urutan pasir juga sama ya teman-teman ya, kurang lebih panjang lebarnya fondasi berapa, lalu tebalnya kita coba cek di sini berapa. Tebalnya itu juga sama di 5 cm, berarti 0,5 meter dikalikan dengan jumlah fondasinya. Lalu pembesian ini teman-teman, pembesian itu kita hitung dulu kebutuhan besinya itu berapa untuk masing-masing fondasi ini. Kan ini dari PJ kali JP ini ya teman-teman ya. Jadi JP itu kan jumlah fondasinya. Lalu ini untuk kebutuhan pembesiannya itu ada di sini 9,32,4 untuk yang besian yang melintangnya. Nah, lalu dikalikan dengan berat jenis dari si besinya itu. Dari D19150 itu berat jenisnya berapa. Lalu kita dapatkan untuk volume pekerjaan pembesian fondasinya. Nah, lalu untuk pembetonan nih, pembetonan panjang lebarnya kan sama otomatis ya, karena yang dibutuhkan juga jumlahnya itu sama panjang lebarnya. Nah, lalu tebalnya ini ada di 0,4 atau 40 cm. Terus ini di jumlahnya itu juga sama seperti yang tadi ya, seperti yang udah dicantumkan sebelumnya. Jadi di sini untuk rumusnya tuh dikalikan semua karena ini kan bentuknya volume ya teman-teman ya. Bentuknya untuk yang mengisi kekosongan itu kan berarti kan kita bentuknya volume gitu. Lalu ketemu untuk pembetulan fondasi itu volumenya dari 94,40. Lalu sebagai contoh lagi mungkin kita coba cek untuk pembetulan kolom. Nah ini kan kolom kan ini dia profilnya atau mungkin spesifikasinya kan panjang lebarnya di ini kan 50 kali 50, lalu untuk tebalnya itu ada di ini dikalikan dengan jumlah kolomnya itu ada berapa, lalu bakalan ketemu si volume dari fondasinya gitu. Ini 4 tuh tingginya ya teman-teman ya, tingginya tuh sekian. Tinggi kolom itu kan 4 meter karena dari biasanya kan umumnya atau tadi kita bisa cek juga di gambar itu kan dari floor to seal kan itu biasanya ada di 4 meter gitu tingginya. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya untuk yang penjelasan singkat volume ya. Kita coba lanjut ke selanjutnya itu ada di daftar upah dan bahan. Kita coba rapikan dulu ya, ini agak geser-geser tadi. Nah, ini adalah listing daftar harga upah bahan dan alat yang nantinya akan kita gunakan dalam pekerjaan pembangunan Pengadilan Negeri Wonosobo. Jadi kita buat listingnya dulu, ini yang nantinya bakal disajikan rujukan untuk menghitung kebutuhan harganya gitu setiap pekerjaan. Nah, kita coba cek sekarang kita ke ASP atau analisa harga satuan pekerjaan. Nah, jadi untuk memasukkan data yang sebanyak itu tadi ya teman-teman ya, kita nggak mungkin menggunakan input manual karena pasti bakal capek. Nah, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini VLOOKUP-nya kita menggunakan rujukannya itu atau lookup value-nya ada di kodenya. Karena di DUP itu kan kita juga udah pakai kode nih, pakai kode. Jadi biar gampang gitu nanti kita mau input datanya atau recall datanya lah. Nah, di sini kan untuk uraian kita menggunakan VLOOKUP semua nih. Jadi ini langkahnya itu kita pakai sama dengan VLOOKUP, terus kita kurung, pertama kita ambil lookup value-nya, lalu kita titik 2 koma, terus kita bakal ke diubah, lalu kita blok tabelnya ini, setelah kita blok, lalu kita ambil range-nya berapa. Nah, range-nya itu kan ada di 2. Kenapa kita 2? Karena untuk si apa namanya yang kita butuhkan yang mau kita recall kan ini uraian ini kan itu ada di tabel yang kedua gitu. Itu untuk recall-nya. Nah, di sini satuan kita juga sama nih, kita pakai recall dengan VLOOKUP, tapi karena di sini yang beda cuma di range-nya karena untuk satuan itu kan ada di tabel yang ke ini yang di ini kan. Jadi kita pakai apa namanya yang di keempat gitu untuk urutan tabelnya itu ada yang urutan beberapa gitu loh.
Terus untuk koefisien ini kita pakai rujukan dari peraturan daerah setempat gitu lah. Yang di sini kan kita pakai yang Jawa Tengah gitu. Koefisiennya 0,1. Kita pakai apa ya? Berarti kita pakai rujukannya itu dari yang dipakai sama pekerjaan-pekerjaan yang ada di lokasi yang setempat gitu. Karena kalau kita mendefinisikan sendiri atau kita ngarang sendiri itu kan ya belum tentu valid juga gitu. Nah, untuk harga satuan kita juga sama nih. Kita pakai recall data dengan VLOOKUP, tapi yang beda juga pasti sama di ini di range-nya karena yang mau kita recall kan ada di tabel yang berbeda, yang di apa kolom yang berbeda gitu lah. Nah, untuk jumlah harga itu jumlah harga pekerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan Bopleng itu kira-kira berapa sih? Nah, ini harga satuan dikalikan dengan koefisien pekerja itu berapa. Nah, ketemu di ini jumlahnya. Lalu setelah semuanya kita hitung, nanti kita bakal jumlahkan dan ketemu 186.687,52 rupiah itu sebagai harga satuan untuk pekerjaan pengukuran dan pemasangan Bopleng untuk ukuran 1 meter persegi. Nah, di sini harga satuan ini kan untuk 1 meter persegi ya. Nah, nanti di perhitungan selanjutnya akan kita kalikan dengan volumenya yang udah kita hitung tadi atau kita kalikan dengan keliling Boplengnya. Berarti untuk Bopleng yang ukurannya sekian itu kira-kira kebutuhannya berapa bakal kita hitung di setelah ini. Tapi ini di sini kita akan coba menjelaskan untuk persatuannya atau per meter perseginya. Begitu juga dengan pagar seng ini untuk harga 700 sekian ini untuk per meter perseginya teman-teman. Pekerjaan galian Bonardi juga sama. Ini untuk per meter kubik kalau nggak salah. Karena kita menghitung volume. Jadi nanti kita bakalan kali dengan volumenya yang udah kita hitung sebelumnya untuk menentukan total harga. Itu untuk ASP. ASP itu pokoknya dia outputnya adalah harga satuan pekerjaan. Jadi kayak kebutuhan akomodasi ini satuannya berapa? Berarti untuk 1 meter kubiknya itu ada di berapa? Nah, ada di sekian. Nah, sekarang setelah ASP itu ada perhitungan ANT ya, atau analisa masih analisa harga, tapi ini kita udah mencari untuk total harga per item pekerjaannya. Jadi di sini langkahnya kita ya masih sama ya seperti tadi, tabelnya itu kita isi dengan menggunakan recall data menggunakan VLOOKUP. Di sini sama kita pakai VLOOKUP, acuannya juga sama menggunakan kode. Nanti kita VLOOKUP-nya, tabelnya itu tabel diubah lagi. Nah, langkahnya juga masih sama seperti tadi ya teman-teman ya. Kita range-nya itu kira-kira si datanya itu ada di tabel berapa, lalu false. False ini untuk kita nilainya atau value dari datanya itu sama seperti data yang di tabel rujukannya. Jadi nggak berubah gitu nilainya. Nah, kesatuan kita juga sama bagi VLOOKUP, koefisien juga kita VLOOKUP dari yang sebelumnya, lalu total volume ini adalah koefisien dikalikan dengan volume yang ada di sini. Jadi volume di sini kita pakai VLOOKUP dari hitungan volume. Ini pekerjaan Bopleng, volumenya ada di 168,1. Kita cek apakah sama seperti yang diperlukan volume pekerjaan Bopleng. Ini ya udah sama. Jadi kita pakai VLOOKUP ya, biar mengurangi risiko kesalahan input data. Lalu untuk volume ini kita dapatkan dari si koefisien dikalikan dengan apa namanya? Dikalikan dengan ini dikalikan dengan volumenya yang awal. Jadi kan nanti ketemu apa namanya sih volume total untuk tiap-tiap uraiannya ini kan. Nah, lalu ini harga satuan kita juga pakai apa namanya? Kita pakai VLOOKUP dengan apa namanya tabel rujukannya ada di diubah, lalu lookup value-nya kita masih pakai kode seperti tadi. Terus untuk range-nya ada di 5 karena datanya ada di tabel atau kolom urutan pilih. Nah, jumlah harga ini didapat dari si harga satuan dikalikan dengan total atau dikalikan dengan volume tiap-tiap uraiannya ini kan. Jadi volume pekerja di pekerjaan Bopleng itu ada di 16,81 dikalikan dengan ini berarti untuk pekerjaan Bopleng yang ukurannya 108,1 meter persegi itu untuk upah pekerjanya ada di 1.681. Tuh, sebagai contoh. Lalu kepala tukangnya ada di sekian, ini juga tukang kayunya sekian, madunya sekian, lalu untuk bayarnya ini juga sama langkahnya seperti tadi ya teman-teman ya. Jadi si volumenya dikalikan dengan harga satuan, lalu ketemu
apa namanya, total atau jumlah harga untuk balok kayu kelas 3 yang digunakan untuk pekerjaan bopleng itu ada di berapa untuk pekerjaan bopleng dengan ukuran 104,1 meter persegi. Ya bener. Terus ini apa namanya, total harga itu didapat dari kita menjumlahkan semua jumlah harga yang udah kita hitung. Nah, ini total harganya ada di 31.382.171,62 rupiah. Untuk pekerjaan kerja itu langkahnya masih sama ya teman-teman ya, kita menghitung apa namanya, volume tiap-tiap uraiannya ini, pekerja itu berapa volumenya, lalu apa namanya, dikalikan dengan harga satuan, lalu kita bakal ketemu total harganya berapa. Langkahnya masih sama, lalu setelah kita dapat total harganya, kita jumlahkan semua agar ketemu untuk jumlah harganya kita jumlahkan semua agar ketemu total harga di satu pekerjaan yang kita hitung. Ya, kira-kira begitu ya untuk ANT ya. Jadi ANT ini kita menghitung total harga untuk tiap-tiap pekerjaan. Ya, jadi kalau misalkan udah ketemu semua nih, total harganya untuk tiap-tiap pekerjaan, nanti kita jumlahkan semua dan baru ketemu untuk total harga di satu proyek yang kita hitung. Jadi untuk ANT-nya itu setelah kita hitung semuanya sama dari pekerjaan persiapan sampai pekerjaan MEP, ini kita dapat di jumlahnya itu dari 17.909.5.713,74 rupiah, atau bisa kita bulatkan menjadi 17.909.5.714 rupiah. Untuk pembulatannya kita pakai rumus round ya, dibulatkan ke 0 gitu. Nah, setelah ANT, kita ketemu nih nanti total harganya berapa untuk proyek kita. Kita coba menghitung RUB-nya atau rekapitulasi kebutuhan upah dan bahan, kebutuhan upah bahan dan alat dalam satu proyek kita. Nah, rekapitulasi di sini berarti kira-kira untuk pekerja itu dia di satu proyek kita tuh pakai berapa gitu, volumenya tuh dia berapa banyak yang kita butuhkan dalam satu pekerjaan ini. Nah, di sini kita pakai rumus seperti ini, teman-teman. Sum if, kita balik lagi ke ANT, lalu kita blok, lalu kita ambil kodenya ini sebagai rujukan, lalu kita blok lagi di ANT. Jadi, kan ANT pertama yang di blok itu kan berarti, tadi mana coba cek, ANT yang F18. F18 itu kan berarti yang ini ya, yang kodenya ini ya. Karena nanti kita rujukannya itu pakai dari kodenya ini, teman-teman. Kodenya ini kita blok, lalu kita balik lagi ke ANT, kita pilih yang ini sebagai rujukan, lalu kita balik lagi ke ANT, kita blok yang J. J ini kan berarti volume teoritisnya, teman-teman, volume teoritis untuk masing-masing ini kan. Nah, ini dia bakalan kita jumlah, berarti untuk pekerja dalam satu proyek ini kita volume teoritisnya ada di 16.413,71. Nah, ini untuk pekerja. Jadi eh, keseluruhan pekerja itu ada di sekian volumenya. Lalu harga satuannya kan ada 100.000. Berarti untuk jumlah harganya tinggal dikalikan aja. 100.000 dikali 16.413, berarti kan dapatnya di 1,6 miliar ya. 1.641.370.754 rupiah. Itu untuk jumlah harga atau jumlah upah yang kita bayarkan untuk pekerja. Nah, itu juga berlaku untuk eh, apa ya, material itu juga berlaku, teman-teman, menggunakan perhitungan seperti itu. Kita coba cari ya teman-teman, apa yang bisa kita jadikan contoh nih. Besi mana besi? Besi, mana besi? Hmm, ya pokoknya sama ya teman-teman ya, kayak ngitungnya tuh sama deh. Menggunakan langkah yang sama gitu. Mana besi ini? Aduh. Metal stud, aksesoris, cat dasar itu sama ya, kayak menggunakan rumusnya sama sum if gitu. Kita blok kodenya yang di ANT, lalu kita balik ke ini sebagai rujukannya, lalu kita blok yang di volumenya. Nah, kalau kita nah ya, untuk Aruba ini nanti outputnya atau total dari harganya yang kita jumlah itu harus sama dengan yang udah kita jumlah di ANT sebelumnya gitu, teman-teman. Kalau beda berarti ada yang salah dengan hitungan kita. Seperti itu. Jadi di sini kan totalnya tadi berapa, teman-teman?
Totalnya itu ada di mana? Ada di 17 sekian M itu kan. Berarti nanti di perhitungan Eruba itu jumlahnya harus sama, teman-teman. Nggak boleh beda. Kalau beda berarti ada yang salah dengan perhitungan kita. Atau mungkin kita salah input rumusnya, atau mungkin kita apa namanya kurang fokus dalam menghitungnya gitu. Jadi bisa dicek lagi. Itu jadi kita untuk sum if-nya mungkin ya seperti itu ya teman-teman ya. Ini kan jumlah harganya, lalu kita total nih, kita total untuk semuanya. Berarti kan untuk total kebutuhan upah dan alat kita nanti jumlahnya di 17.909.005.713 rupiah itu kan. Nah ini udah sama dengan sebelumnya, lalu kita bulatkan ketemunya juga sama di 11.909.005.714 rupiah. Nah, setelah rubah sebelum kita masuk ke RAB itu ada TKDN. TKDN itu menghitung tingkat komponen dalam negeri dan juga luar negeri yang kita gunakan dalam proyek ini, teman-teman. Jadi kita sama pakai sum if untuk menghitung volume teoritis dari masing-masing itemnya ini ya, teman-teman ya. Lalu untuk jumlah harganya nanti kita hitung. Nah, ini tuh dia ada di nilai TKDN itu kita pakai dari ini ada peraturannya, teman-teman ya, kayak dari Kemenperin atau apa gitu. Nanti coba dibuka-buka lagi ya, saya juga lupa. Pokoknya ada inilah apa namanya rujukannya gitu. Nah, jadi untuk outputnya dari TKDN itu kita nanti akan ketemu nilai komponen dalam negeri dan komponen luar negerinya. Nah, untuk jumlahnya itu harus sesuai dengan jumlah yang ada di Eruba sama di AET gitu. Nah, ini kan jumlahnya sudah sesuai nih. Nah, presentasinya itu juga harus totalnya 100% antara si komponen dalam negeri dan komponen luar negeri. Nah, sekarang kita langsung ke final boss-nya atau di RAB-nya ini. Rencana anggaran biaya untuk pembangunan pengadilan negeri Wonosobo kelas 1B. Nah, ini harga satuan, volume, dan lain sebagainya itu kita recall aja pakai VLOOKUP. Sebenarnya bisa kita kayak recall-nya tuh satu-satu. Kayak misalkan upah berapa, bahan berapa, alat berapa, lalu kita harga satuannya kita kali si tiga item itu tadi, upah, bahan, alat kita kali, lalu harga satuannya kita kali dengan volume. Tapi itu agak kelamaan ya teman-teman ya. Bisa kalau kita misalkan mau apa namanya menggunakan cara seperti itu dan mungkin akan lebih valid juga karena kita bisa tahu nih. Tapi kan itu terlalu apa ya, terlalu panjang lah nanti RAB-nya. RAB kan ibaratnya nanti yang bakal dilihat bareng-bareng kan sama klien juga. Jadi kalau terlalu detail mungkin nggak usah deh, mungkin langsung aja kayak harga satuannya berapa, volumenya berapa, lalu totalnya berapa, itu kan yang pengen mereka tahu gitu. Nah, eh ini harga satuan tadi kan kita udah pakai VLOOKUP ya. Ini kenapa nol ya? Nol itu sama kayak false, jadi biar harganya tuh like for like itu nggak ada yang diubah. Nah, ini juga sama VLOOKUP dari apa namanya? Dari volume. Kalau harga satuan ini kita VLOOKUP dari ASP. Untuk lookup value-nya kita pakai yang di kode ini ya, teman-teman ya. Nah, terus untuk total harga itu dapatnya dari mana? Ya, dari volume dikali harga satuan. Bawahnya juga sama, volume dikali harga satuan, dari sedikit, lalu pagar seng itu volume dikali harga satuan, galian amunisi volume kali harga satuan, dan seterusnya. Nah, setelah kita dapat semuanya, kita hitung dari pekerjaan persiapan sampai MEP, ada 109 item pekerjaan, kita bakal sum semuanya nih. Jadi kita sum dari awal sampai akhir di RAB ini, ketemunya ada di 17.909.5.713,7 rupiah. Tapi sebelum kita bulatkan, kita tambah dulu dengan PPN 11%. 11% dari totalnya itu ada di 1.999.999.628,52 rupiah. Kita tambahkan dengan harga jumlahnya yang tadi, kita ketemu di 19.879.996.342,29 rupiah, atau bisa kita bulatkan menjadi 19.878.996.342 rupiah. Itu untuk hasil akhir dari perhitungan RAB yang kita hitung pada pekerjaan pembangunan
pengadilan negeri. Oke, mungkin bisa kita ini ya ambil kesimpulan ya teman-teman. Jadi untuk perhitungan RAB itu sebenarnya lumayan banyak ya yang dihitung ya. Cuma kalau misalkan kita fokus, kita menggunakan rumus yang tepat dan kita apa namanya tadi menggunakan VLOOKUP itu sebenarnya mempermudah kita untuk recall datanya. Jadi dengan kita menggunakan rumus yang benar itu nanti bakal memudahkan kita dan meminimalisir untuk kesalahan dalam input datanya. Jadi ini kan sudah sama ya, 17 sekian itu kan udah sama dengan yang di perhitungan tadi ya, rubah sama TKD nih. Cuma di sini kan harus kita tambahkan dengan PPN 11% untuk hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya itu ada di 19 miliar 878 juta 996.342 rupiah. Itu teman-teman mungkin kita bisa cukupkan aja untuk tutorial begitu RAB dari pekerjaan tadi pembangunan Pengadilan Negeri Wonosobo kelas 1B. Ini udah mau setengah jam saya menjelaskan langkah-langkahnya, semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan referensi kalau teman-teman tertarik untuk menghitung RAB. Saya yakin teman-teman bisa dan saya yakin juga masih banyak kesalahan yang tadi saya sampaikan atau dalam pengertian saya. Jadi mohon bisa dikoreksi bersama dan juga bisa menjadi sebuah proses pembelajaran kita bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.